أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa dan mampu melakukan salah satu kewajiban ubudiyah kita kepada Allah, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Marilah kita ucapkan dengan lafazan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada pertemuan kita sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab 50 kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Jadi kaidah-kaidah yang terdapat di dalam buku ini insya Allah akan memandu kita untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan kehidupan. Kenapa? Karena orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tadillu abada, dia tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan kaidah ke-16, yaitu potongan daripada surah Al-Maidah ayat 100 yang berbunyi Qul la yastawil khabithu bit-thayyib. Qul la yastawil khabithu wat-thayyib. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Maka kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan bi ahsani taqwim, yang paling sempurna dan bagusnya ciptaan Allah, maka kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pikiran sehingga kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Maka ayat ini merupakan kaidah Al-Quran yang sangat besar dan dibutuhkan oleh manusia untuk membedakan mana perkataan yang baik, mana perkataan yang buruk, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, dan mana pula akhlak yang baik serta mana pula akhlak yang buruk. Maka di dalam kehidupan ini kita seringkali dihadapkan dengan dua perkara ini, antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk. Maka banyak sekali di antara kita yang tertipu dengan itu. Banyak orang yang mengira bahwa hal ini baik ternyata buruk, dan banyak pula orang yang mengira hal ini buruk ternyata itu yang baik. Nah, maka untuk itu jika kita berpegang dengan kaidah ini, mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jiwa dan kehidupan kita terpandu untuk menuju surga. Sebagaimana tema besar kita Ramadan ini, yaitu masuk surga sekeluarga. Jadi hadirin jamaah berbuka puasa Masjid Rahmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan antara yang hak dan yang batil. Ini
adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Hari ini banyak terjadi hal tersebut. Banyak orang, misalnya orang yang melakukan maksiat larangan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti apa? Orang korupsi misalnya. Tapi apa? Digunakan korupsinya untuk sedekah, digunakan korupsinya untuk bangun masjid, digunakan korupsinya untuk infak. Kira-kira ini perbuatan yang baik atau yang buruk? Korupsinya salah, maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi digunakannya untuk infak, untuk sedekah, bangun masjid. Nah, inilah yang dikatakan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan gabungkan antara yang baik dengan yang buruk. Hari ini banyak kita tertipu dengan, karena banyak orang yang melakukannya kita kira itu baik. Banyak orang yang menghasilkan uang dari nipu misalnya. Banyak orang yang menghasilkan uang dari curang. Banyak orang yang menghasilkan uang dari korupsi. Karena banyaknya pelakuan itu sehingga ini dinormalisasi. Ah, biasa nipu dikit, biasa curang dikit, biasa korupsi dikit, sehingga ini dianggap hal yang biasa. Padahal ini adalah pelanggaran di dalam Islam. Tapi dikit orang yang melakukan kejujuran, dikit orang yang melakukan kebaikan, sehingga hari ini ketika ada tren misalnya yang baik-baik, tapi banyak yang komentar negatif. Tapi banyak orang yang trennya yang buruk-buruk, tapi tidak ada komentar-komentar yang buruk. Misal yang sedang viral sekarang di TikTok itu transisi imam. Tiba-tiba imam gitu. Ini kan banyak dapat komentar-komentar negatif. Padahal jika dibandingkan dengan TikTok konten-konten yang lain, nggak ada yang komentar. Misalnya konten orang maaf-maafnya joget-joget dengan buka-bukaan aurat, malahan banyak yang nge-like, banyak yang komentar-komentar positif, banyak yang dukung. Nah, ini hari ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita susah membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang buruk, mana yang baik. Sehingga banyak orang yang menormalisasikan yang buruk. Maka stop normalisasi untuk keburukan, sekecil apapun. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, sehingga kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana definisi takwa menurut sebagian ulama, antu'minu billah, definisi takwa sebagian ulama mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bertakwa sehingga kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Barangkali hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.